Akhirnya kita sudah sampai di penghujung tutorial. Nah, kalau misalnya kita lihat di soalnya, di sini kita udah berhasil menampilkan daftar game, terus kita juga udah berhasil menambahkan game, fitur nambah game, memperbarui juga sudah, dan menghapus sudah. Terus tampilan website dibuat semenarik mungkin. Nah, ini juga udah. Nah, mungkin di sebelah sini kita bakal tambahin margin bottom-nya biar dia ada jaraknya antar si kotak-kotak ini. Nah, langsung aja di bagian public sini di CSS style kita pergi ke bagian game content. Di sini kita kasih margin bottom-nya itu nanti cukup 20 pixel aja. Kita refresh. Oke, udah berhasil ya. Nah, selanjutnya itu kita bakal coba upload hasil project kita ini yang sudah kelar ke dalam repository GitHub. Oke, untuk kalian yang kalau misalnya mau ngupload ke repository GitHub, pastikan kalian udah mendownload aplikasi Git dan juga mempunyai akun GitHub-nya. Oke, langsung aja kita praktek di sini. Yang pertama itu kalian kunjungi situs github.com. Kalau misalnya kalian belum login, silahkan login aja, ada di sebelah kanan sini tombolnya. Nah, ini karena kau sudah login, jadi tampilannya kayak gini. Nah, kalau misalnya kalian udah login dan tampilannya udah kayak gini, nah kita langsung new aja di sini. Klik new repository. Kita buat repository, misal namanya bebas. Di sini sesuai dari soal Meet project-nya. Misal di sini harus BNCC ID, nah terus di sini nama kalian gitu. Muhammad Daru gitu misal ya. Nah, misal kayak gini. Nah, ini BNCC ID kalian, terus ini nama kalian gitu ya, sesuai dari soalnya gitu. Di ketentuannya apa nanti kalian buat aja. Kalau misalnya emang nggak ada di soal, kalian buatnya bebas gitu. Untuk deskripsinya juga kalian bebas, misal di sini made project for LNT backend gitu. Nah, kalau misalnya udah, jangan lupa nih kalian buat public biar aku bisa lihat nanti hasilnya gimana. Kalau udah, kalian buat repository di sini. Kalian buat repository baru di sini, create repository. Nah, kita bisa ngejalanin perintahnya ini nih. Kita bisa ngejalanin si perintah git-nya ini nih. Nah, langkah pertama itu kalau misalnya kita buka project-nya, root project-nya, ROOT, beda ya sama root. Jadi gini, root. Nah, ini. Nah, kalau misalnya aku jalanin di sini, nah ini PHP Artisan Serve-nya aku Ctrl C aja, biar kita bisa coba buat ke GitHub-nya. Ini aku CLS. Nah, jadi di sini kalian coba aja jalanin perintah namanya git init. Terus dipastikan kalian coba ke view, di sini menu view, terus hidden item-nya kalian centangin. Terus kalian buka aja di sini. Kalian ketik perintah namanya git init. Kalau misalkan udah git init, harusnya di sini otomatis muncul file git di sini, folder git. Kalau misalnya kita ilangin tadi, dia itu bakal sembunyi filenya. Gitu, makanya di sini fungsinya aku centangin ini biar dia kelihatan folder gitnya. Nah, terus fungsinya file git ignore ini, dia itu bakal nge-ignore atau apa ya, kalau bisa dibilang kalau misalnya kita bakal tambahin semua nanti kita git add titik ya. Nah, dia itu bakalan ini nge-escape semua ini. Jadi file ini nggak bakal dimasukin ke repository kita. Nah, mungkin untuk INV ini kita bakal masukin ke repository yang nggak kita masukin itu INV example ini. Ini bisa kita hapus juga sebenarnya buat INV example-nya. Nah, di sini .env-nya nggak usah kita masukin. Nah, jadi di sini nggak usah kita hapus aja, jadi biar bisa dimasukin ke dalam repository nanti. Oke, selanjutnya itu kita coba jalanin aja. Ini git ignore kita udah setting. Terus selanjutnya itu kita coba jalanin satu-satu perintah yang di sini. Yang pertama kita udah jalanin git init, terus kita langsung jalanin perintah git add titik. Nah, git add titik ini dia tuh buat nambah semua filenya. Jadi kita nggak perlu satu-satu git add index.php gitu misalnya, nggak perlu. Nah, kita ngejalanin git add titik ini. Nah, git add titik ini bakal menambah semua file kecuali yang ada di dalam file ini gitu. Kecuali yang ada di dalam si file git ignore ini gitu. Jadi dia nggak bakal masukin si folder vendor, nggak bakal. Terus si public hotnya ini dia nggak bakal, kalau misalnya ada, nah itu nggak bakal dimasukin ke dalam repository GitHub. Nah, kalau misalnya udah, ini kita git commit aja. Misal commitnya itu namanya itu mid project LNT. Mid project LNT backend gitu ya.
commit gini ya, aku kasih pesan ini pesan. Jadi git commit itu pesan gitu. Kita kayak ngasih commit kalau misalnya kita mau ngupload ke repository. Nah, selanjutnya itu kita ikutin aja nih perintahnya, kita bikin branch baru namanya itu main, kita remote nih si repository, kita remote repository yang ada di browser ini GitHub ke lokal komputer kita gitu. Jadi kita bakal remote lewat laptop kita. Nah, ini harusnya udah. Kalau misalnya udah, langsung aja kita push origin main di sini. Git push origin main. Itu ya. Kalau misalnya udah, kita enter aja. Kita tunggu. Nah, ini harusnya berhasil. Nah, kalian jangan lupa di sini kalian git init, terus gini git add titik ya, dipakai spasi. Jangan git readme md, tapi git add titik gitu, biar dia nambah semuanya. Terus kita commit, kita bikin branch baru, kita remote si repositorinya, baru kita push projectnya. Kalau misalnya kita reload sekarang, nah ini udah berhasil. Filenya bakal masuk ke sini semua, gitu. Kalau andaikan misal di git ignore sini kita hapus nih, file misal env-nya kita tambahin tadi titik env di sini, ya. Dia itu nggak bakal masuk ke dalam repository kita ini, env ini nggak bakal masuk. Karena kenapa tadi default-nya di sini ditambahkan, karena di sini tuh biasanya berisikan credentials yang penting gitu, kayak database namanya apa, terus username-nya apa gitu. Jadi nggak perlu dimasukin, tapi buat kasus kali ini kita masukin aja nggak apa-apa. Dan seharusnya cukup sampai sini aja buat upload ke repository GitHub-nya. Kalian bisa nanti kirim ke email link-nya di sini. Gitu, ini bisa kalian copy atau di sini langsung itu kalian copy link-nya.